Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia pada subbab nutrisi. Nah, sebelum kita memasuki materi yaitu nutrisi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak hari ini sudah sarapan? Nah, kenapa kita perlu sarapan di pagi hari? Ada yang tahu? Ya, coba kita pikirkan, apa yang akan terjadi jika kita tidak sarapan? Ya, tentu tubuh akan merasa lemas dan tidak berenergi. Nah, begitulah fungsi makanan bagi tubuh. Makanan memberikan energi bagi tubuh untuk bisa melakukan aktivitas. Jadi, ketika di pagi hari kita tidak sarapan, biasanya kita merasa lemas karena tubuh tidak mempunyai energi untuk beraktivitas. Tubuh menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal yaitu 30 derajat Celcius. Nah, energi yang didapatkan ini berasal dari makanan yang kita makan. Kebutuhan energi untuk melakukan aktivitas biasanya disebut dalam satuan kalori. Nah, untuk setiap orang memerlukan jumlah energi yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah usia, kemudian aktivitas, dan jenis kelamin. Makanan yang kita makan seharusnya tidak hanya mengenyangkan, namun juga harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nutrisi atau gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan menjaga fungsi normal dari jaringan dan organ pada tubuh. Makanan yang kita konsumsi seharusnya mengandung 6 nutrisi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, protein, dan lemak dibutuhkan jumlah banyak oleh tubuh, sedangkan mineral, vitamin, dan air dibutuhkan sedikit oleh tubuh. Nah, kali ini kita akan membahas satu-satu mengenai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu gula, pati, dan serat. Yang pertama adalah gula. Gula disebut juga sebagai karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian yang kedua adalah pati. Pati bisa ditemukan di dalam makanan umbi-umbian seperti kentang. Kemudian yang ketiga adalah serat yang ditemukan di dalam dinding sel tumbuhan. Nah, serat ini seperti contohnya adalah selulosa. Contoh makanan yang mengandung serat adalah buah-buahan, kemudian biji-bijian, dan sayur-sayuran. Serat tidak mampu dicerna oleh tubuh, sehingga serat dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, kemudian yang kedua adalah lemak. Lemak atau lipid diperlukan dalam tubuh karena menghasilkan energi sebesar 9,3 kilokalori. Kemudian dapat melarutkan vitamin A, D, E, K, dan mampu menyediakan asam esensial bagi tubuh. Dalam proses pencernaan, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Ketika kelebihan energi dari makanan yang kita makan, maka akan disimpan sebagai lemak yang akan digunakan di kemudian waktu. Berdasarkan strukturnya, lemak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya berbentuk padat dalam suhu kamar. Contohnya adalah daging, susu, kemudian mentega. Kemudian, lemak jenuh ini dapat menghasilkan kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung atau stroke bila dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian, yang kedua adalah lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini biasanya berbentuk cair dalam suhu kamar. Nah, lemak tak jenuh bisa didapatkan dari minyak nabati yang dihasilkan dari biji-bijian. Kemudian yang ketiga adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, kemudian pembentukan enzim dan hormon, dan pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri dari beberapa asam amino, seperti hidrogen, oksigen, dan karbon.
protein yang kita konsumsi dapat diperoleh dari hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah yang dari hewan, merupakan protein hewani yang dapat diperoleh dari hewan seperti daging, susu. Kemudian protein nabati dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti yang terdapat pada kedelai, kemudian kacang hijau dan kacang-kacang yang lain. Untuk mengetahui kandungan nutrisi pada makanan dapat dilakukan dengan beberapa percobaan. Di antaranya adalah menggunakan reagen seperti kalium iodida, kemudian Fehling A, Fehling B, dan menggunakan bioret untuk menguji kandungan pada makanan. Di antaranya adalah amilum, glukosa, dan protein. Nah, untuk percobaan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian yang keempat adalah vitamin. Nah, masih ingatkah kamu di awal Ibu sudah menyebutkan bahwa vitamin merupakan nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tubuh. Namun, vitamin tetap harus ada di dalam tubuh karena berfungsi untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Nah, vitamin ada yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air diantaranya adalah vitamin B dan vitamin C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan vitamin K. Kekurangan vitamin bagi tubuh dapat menyebabkan beberapa penyakit. Seperti kita dapat mengambil contoh, ketika kekurangan vitamin C, maka apa yang akan kita rasakan? Ya, biasanya kita akan mengalami sariawan. Sariawan merupakan gejala bahwasanya tubuh mengalami kekurangan vitamin C. Yang kelima adalah mineral. Tubuh memerlukan setidaknya 14 jenis mineral. Di antaranya adalah kalsium, kalium, natrium, yodium, dan besi. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung karbon. Mineral mempunyai fungsi bagi tubuh di antaranya adalah pembangun sel, kemudian membantu reaksi kimia, kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membantu ketahanan tulang. Kemudian yang keenam adalah air. Nah, sebelumnya, pernahkah kamu berolahraga di siang hari? Apa yang akan kamu rasakan? Ya, pasti akan merasakan haus dan kemudian akan minum air. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup dan berguna bagi aktivitas manusia. Tubuh manusia tersusun dari 60-80% air. Kehilangan air seperti saat kita berkeringat, kemudian bernafas, dan mengeluarkan buang air besar dan buang air kecil dapat diatasi dengan minum air sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas. Air mempunyai fungsi bagi tubuh diantaranya adalah pembentukan sel dan cairan tubuh, kemudian melarutkan zat-zat gizi yang lain, mengatur suhu tubuh, dan membantu dalam proses pencernaan. Ya, hari ini kita telah belajar mengenai kebutuhan energi dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya, nutrisi yang diperlukan ada 6, yaitu yang pertama, tadi kita telah membahas karbohidrat, kemudian yang kedua adalah lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, harapannya setelah kita mempelajari materi nutrisi, kita dapat mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan kita dapat mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari nutrisi tubuh kita, sehingga tubuh dapat memperoleh energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih telah belajar nutrisi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.